Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan dengan NIM 2330304029, kelas IPB 23, matkul Sejarah Perpustakaan Islam. Yang pertama, jelaskan tokoh-tokoh perpustakaan Islam di Timur dan Barat. Yang dari timur yaitu Al-Farabi 870 sampai 950 Masehi. Seorang filsuf, ilmuwan, dan penulis yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Dia juga dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles. 2. Ibnu Sina, yang pada tahun 1980 sampai 1037 Masehi. Seorang dokter, filsuf, dan ilmuwan Persia yang menulis banyak karya penting termasuk The Canon of Medicine yang menjadi referensi berabad-abad. Yang ketiga, Al-Kindi pada tahun 801 sampai 873 Masehi. Dikenal sebagai filsuf Arab, Al-Kindi merupakan salah satu tokoh utama dalam memajukan filsafat dan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Al-Ghazali 1858 sampai 1011 Masehi. Seorang teologi, filsuf, dan sufi yang menulis banyak karya penting yang berperan pengaruh besar terhadap pemikiran Islam. Yang di bagian barat, Maimonides atau Musa bin Maimun pada tahun 1135 sampai 1204 Masehi. Seorang filsuf, teolog, dan dokter Yahudi yang tinggal di Spanyol dan Mesir. Karya-karyanya mempengaruhi banyak pemikir Kristen, Muslim, dan Yahudi. 2. Ibnu Rus, yaitu pada tahun 1126 sampai 1198 Masehi. Seorang filsuf, doktor, dan penulis Andalusia yang dikenal karena komentar-komentarnya terhadap karya-karya Aristoteles dan pengaruhnya terhadap pemikir barat. 3. Al-Zarawi atau Al-Bukasis, yaitu pada tahun 936 sampai 1013 Masehi. Seorang dokter dan ahli bedah Andalusia yang menulis kitab Al-Tasfir, sebuah ensiklopedia kedoktrinan yang sangat berpengaruh. 4. Ibnu Arabi 1168 sampai 1240 Masehi. Seorang sufi dan filsuf Andalusia yang terkenal karena karya-karyanya dalam bidang mistisme Islam. 2. Jelaskan perkembangan perpustakaan Islam di masa pemerintahan Daulah Umayyah dan Abbasiyah. Pada masa Daulah Umayyah 1661 sampai 750 Masehi. Pada masa dinasti Umayyah, ibu kota dipindahkan ke Damaskus. Di sini perpustakaan mulai didirikan meskipun belum sebesar pada masa Abbasiyah. Khalifah Umayyah seperti Muawiyah bin Abu Sufyan mulai mengumpulkan manuskrip dari berbagai wilayah. Yang pertama, penerjemahan awal. Upaya penerjemahan awal karya-karya Yunani, Persia, dan India mulai dilakukan. Ilmu pengetahuan yang berkembang meliputi astronomi, matematika, dan kedokteran. 2. Koleksi manuskrip. Meskipun koleksi manuskrip pada masa ini belum sebanyak pada masa Abbasiyah, perpustakaan-perpustakaan di Damaskus dan kota besar lainnya mulai berkembang dan menjadi pusat pembelajaran. Daulah Abbasiyah pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Yang pertama, pendirian Baitul Hikmah. Pada masa dinasti Abbasiyah, terutama pada masa pemerintahan Harun al-Rashid dan putranya Al-Ma'mun, perpustakaan mencapai puncak kejayaannya dengan pendirian Baitul Hikmah di Baghdad. Baitul Hikmah berfungsi sebagai perpustakaan, akademi, dan pusat penerjemahan yang mengumpulkan karya-karya dari berbagai peradaban. 2. Penerjemahan dan penyebaran ilmu. Pada masa ini, banyak karya klasik dan Yunani, Persia, dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Penerjemah terkenal seperti Hunayn Ibnu Ishaq berperan penting dalam bidang filsafat, kedokteran, dan ilmu pengetahuan alam. Ketiga, pengembangan ilmu pengetahuan.
Perpustakaan-perpustakaan di Baghdad, Kairo, dan Cordoba menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Ilmuwan seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina menulis karya-karya penting yang kemudian disimpan dan dipelajari di perpustakaan tersebut. 4. Koleksi manuskrip yang luas. Perpustakaan Abbasiyah mengumpulkan ribuan manuskrip dari berbagai disiplin ilmu. 5. Perpustakaan di seluruh kekhalifahan. Selain di Baghdad, perpustakaan penting juga didirikan di kota-kota besar lainnya seperti Basrah, Kafah, dan Kairo. 3. Jelaskan kontribusi intelektual bagi dunia Eropa. Yang pertama, penerjemahan dan penyebaran ilmu pengetahuan. Gerakan penerjemahan pada abad ke-12 dan ke-13, banyak karya ilmuwan Muslim diterjemahkan dalam bahasa Arab ke bahasa Latin di pusat-pusat penerjemahan seperti Toledo, Spanyol. Karya-karya ini mencakup bidang matematika, kedokteran, ekonomi, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, karya-karya klasik. Melalui penerjemah, Eropa mengenal kembali karya-karya filsuf Yunani seperti Aristoteles dan Ptolemus yang sebelumnya hilang atau tidak diketahui. Kontribusi intelektual Islam sangat besar dalam memperkaya ilmu pengetahuan dan kebudayaan di Eropa, menjembatani periode klasik dan Renaissance, dan membentuk dasar bagi banyak penemuan dan perkembangan ilmiah di Eropa. Jelaskan dalil-dalil Al-Quran tentang perpustakaan Islam. Yang pertama, pentingnya ilmu pengetahuan dan pembelajaran. Terdapat pada Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dan dengan pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat ini menekankan pentingnya membaca dan belajar, yang merupakan dasar dari tradisi perpustakaan. 2. Ilmu pengetahuan sebagai karunia Allah. Terdapat pada Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ayat ini menegaskan bahwa ilmu pengetahuan adalah karunia dari Allah, dan orang-orang yang berilmu akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. 3. Menggunakan akal dan memperoleh ilmu. Terdapat pada Quran surat Al-Zumar ayat 9 yang artinya, katakanlah, apakah sama orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Ayat ini menekankan pentingnya ilmu dan penggunaan akal yang merupakan dasar bagi kegiatan intelektual dan pembentukan perpustakaan. 5. Jelaskan faktor-faktor kemunduran perpustakaan Islam baik. Jelaskan faktor-faktor kemunduran perpustakaan Islam baik internal maupun eksternal. Faktor internal, yang pertama, kemunduran politik. Fragmentasi kekhalifahan. Setelah masa dinasti Abbasiyah, kekhalifahan Islam terpecah menjadi beberapa dinasti yang saling bersaing. Kedua, pemimpinan yang lemah. Pemimpin-pemimpin yang kurang mendukung untuk perpustakaan dan pendidikan dan perpustakaan. 2. Stagnasi intelektual. Yang pertama, konservation religius. Meningkatnya konservatisme religius menyebabkan penolakan terhadap ide-ide baru dan inovasi. Kurangnya pembaharuan. Pada kreatif awal, beberapa pusat intelektual mengalami stagnasi karena kurangnya pembaharuan dan inovasi dalam penelitian dan pendidikan. 3. Ekonomi yang menurun. Kemunduran ekonomi di banyak wilayah kekhalifahan Islam menyebabkan kurangnya dana untuk memelihara keperpustakaan dan intelektual. 4. Korupsi yang memismanajemen. Korupsi dalam administrasi dan manajemen mengurangi efisiensi dan menghilangkan dana. Mismanajemen. Manajemen yang buruk menyebabkan perpustakaan tidak terurus dan dengan baik. Faktor eksternal. Yang pertama, invasi dan penaklukan. Serangan Mongol menaklukkan Baghdad oleh Hulagu Khan pada tahun 1258 merupakan salah satu pukulan besar bagi perpustakaan Islam.
Perang Salib. Konflik dengan tentara salib Eropa yang menyebabkan kerusakan fisik dan kehilangan koleksi perpustakaan. 2. Kolonialisme. Pada periode kolonial, kekuatan-kekuatan Eropa mendominasi dunia Islam, menguras sumber daya dan seringkali merusak dan membahayakan institusi pendidikan. 3. Perubahan pusat peradaban. Migrasi pusat peradaban. Perubahan pusat kekuasaan dan peradaban menyebabkan perpustakaan di wilayah tertentu kehilangan relevansinya. 4. Bencana alam. Gempa bumi, banjir, dan kebakaran juga berkontribusi terhadap kehancuran fisik perpustakaan dan hilangnya koleksi manuskrip yang tak tergantikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.